warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid MTS 4 Jembrana yang berbahagia? Tetap semangat ya. Pada pembelajaran IPA kali ini, marilah kita awali dengan berdoa, dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, marilah jangan lupa untuk absen di e-learning. Ya, jangan lupa untuk absen di e-learning. Setelah itu, setelah kalian absen di e-learning, marilah kita mulai pembelajaran IPA kali ini dengan materi. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang gerak pada makhluk hidup. Kompetensi dasar 3.1. Menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Gerak pada makhluk hidup: manusia, hewan, dan tumbuhan. Gerak pada manusia. Gerak pada manusia seperti tampak pada gambar, dia cenderung untuk berpindah tempat. Sistem gerak pada manusia terdiri atas tulang dan otot. Tulang atau rangka. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Berdasarkan jenisnya, ada dua macam tulang, yaitu yang pertama tulang rawan atau kartilago, yang kedua adalah tulang keras atau osteon. Tulang rawan. Tulang rawan ada tiga jenis, yaitu yang pertama adalah tulang rawan hialin. Dengan ciri-ciri bentuk tulang rawan terbanyak, mempunyai matriks homogen, halus dan transparan, terletak pada cincin trakea, cuping hidung, persendian, serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rawan yang kedua adalah tulang rawan elastis. Ciri-ciri bersifat lentur, matriks mengandung serat elastis yang bercabang-cabang, terletak pada epiglotis dan bagian luar telinga. Tulang rawan yang ketiga adalah tulang rawan fibrosa. Bersifat kurang lentur, matriks mengandung serat kolagen, tidak teratur, terletak pada antar ruas tulang belakang. Tulang keras. Tulang keras merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Berdasarkan sifat matriksnya, tulang dibedakan menjadi: yang pertama ada tulang kompaks dan tulang spons. Tulang kompaks, matriks padat dan rapat, yaitu lapisan luar tulang pipa. Tulang spons, matriksnya berongga, contohnya tulang pipi dan tulang pendek, seperti pada gambar. Tulang keras. Berdasarkan bentuknya, tulang keras dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, tulang pipa. Ciri-cirinya berbentuk tabung dan umumnya berongga. Terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, diafise, epifise, dan cakra epifise. Diafise bagian tengah terdiri atas tulang kompaks. Di dalamnya terdapat rongga sumsum tulang. Epifise kedua ujung terdiri atas tulang spons. Cakra epifise terletak antara epifise dan diafise. Contohnya tulang paha, betis, kering, hasta, pengumpil. Bentuk tulang yang kedua adalah tulang pipi, dengan ciri-ciri berbentuk pipi dan berongga. Contohnya tulang rusuk, belikat, dan tengkorak. Tulang yang ketiga adalah tulang yang berbentuk pendek, dengan ciri-ciri berbentuk silindris, contohnya pergelangan kaki dan tangan. Gerak pada hewan. Gerak pada hewan seperti tampak pada gambar, hampir sama dengan gerak pada manusia. Gerak pada hewan mudah terlihat karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Pada dasarnya, alat gerak hewan sama dengan alat gerak manusia, yaitu terdiri atas tulang dan otot.
Berdasarkan letak rangka pada hewan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah eksoskeleton atau rangka luar, yang kedua endoskeleton, rangka dalam, dan yang ketiga eksoskeleton dan endoskeleton. Eksoskeleton dengan ciri-ciri rangka luar yang berfungsi melindungi tubuh dan sebagai tempat menempelnya otot. Contohnya, cangkang pada moluska dan penutup tubuh pada arthropoda seperti jangkrik, siput, kerang, dan cumi-cumi. Endoskeleton, struktur tulang keras atau tulang rawan di dalam tubuh organisme yang berfungsi sebagai pelindung dan penopang tubuh dan menempelnya otot. Contohnya, pada hewan vertebrata seperti kuda, kambing, dan buaya. Ini merupakan gambar dari hewan contoh yang memiliki eksoskeleton atau rangka luar. Ini adalah hewan yang memiliki endoskeleton atau rangka dalam. Hewan yang memiliki eksoskeleton dan endoskeleton dimiliki oleh hewan seperti kura-kura dan penyu. Eksoskeleton pada kura-kura dan penyu berupa cangkang yang menutup bagian punggung yang disebut carapax, dan pada bagian perut yang disebut dengan plastron. Ini contoh gambar hewan yang merupakan contoh memiliki eksoskeleton dan endoskeleton. Gerak pada tumbuhan. Tumbuhan melakukan suatu gerakan karena adanya rangsangan, tetapi gerakan yang dilakukan sangat terbatas, tidak seperti manusia dan hewan. Gerak pada tumbuhan hanya dilakukan oleh bagian tertentu, misalnya akar, bagian ujung tunas, ataupun daun. Berdasarkan datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom atau rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan, misalnya pergerakan kloroplas. Yang kedua adalah gerak higroskopis, rangsangan karena perubahan kadar air, misalnya tumbuhan paku. Dan gerak selanjutnya pada tumbuhan adalah gerak esionom, rangsangan berasal dari luar tanaman, misalnya gerak tropisme, taksis, dan nasti. Tanpa seperti gambar, gerak pada tumbuhan gerakannya hanya terbatas, dia tetap berada pada posisinya, hanya bagian-bagian tertentu yang mengalami perubahan atau karena dia bergerak. Gerak pada tumbuhan seperti tadi, higroskopis, esionom, dan endonom. Gerak esionom ada tropisme, taksis, dan nasti. Perbedaannya, tropisme adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan tetapi dipengaruhi oleh dari mana arah rangsangan. Misalnya kalau arah rangsangannya dari kanan, dia akan menuju ke arah kanan. Sedangkan gerak taksis adalah gerak hampir seluruh bagian tubuh tumbuhan itu berpindah tempat. Sedangkan gerak nasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan tetapi tidak dipengaruhi dari mana arah rangsangan. Nih, contoh dari gerak tropisme, hidrotropisme, geotropisme, fototropisme, sigmotropisme, chemotropisme. Sedangkan gerak taksis ada fototaksis dan chemotaksis. Gerak nasti ada seismonasti, niktinasti, fotonasti, termonasti, haptonasti, dan nasti kompleks. Ini adalah tampak contoh dari gerak pada tumbuhan, gerak ujung tanaman yang mencari sumber cahaya, disebut dengan gerak fototropisme. Kemudian adalah gambar gerak akar yang menuju ke pusat bumi, disebut dengan gerak geotropisme. Gerak taksis yaitu gerak berpindah seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan. Contohnya fototaksis. Fototaksis gerak
tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya kloroplas yang mencari di mana arah datangnya cahaya. Selanjutnya adalah kemotaksis. Rangsangan karena adanya zat kimia. Gerak berpindahnya sel sperma menuju ke bagian yang terdapat sel telur. Yang gerak berpindah tempat. Sedangkan selanjutnya adalah gerak seismonasti. Gerak karena sentuhan tangan. Lihat perbedaannya, dia tidak terpengaruh dari mana arah sentuhan. Ini ada beberapa contoh dari gerak pada tumbuhan. Cukup pembelajaran kita kali ini. Kita akan lanjut kepada materi-materi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.